Oke, assalamualaikum. Insya Allah hari ini gue mau ke Aceh Tamiang untuk ngecek langsung kurbannya nyampe ke korban bencana kemarin. Para penyintas nih, insya Allah mudah-mudahan pengen dapetin ambience-nya, mereka pasti happy tuh ya kan. Nah buat lulu yang belum pada sempat, masih ada waktu. Ayo barengan dari sekarang, bareng sama gue sama BMH. Insya Allah nanti rezekinya sampai ke sana dan pahalanya sampai ke surga buat lo. Yuk. Alhamdulillah akhirnya sampai di Bandara Kuala Namu dan perjalanan tadi juga lancar banget. Alhamdulillah cuacanya juga bagus. Tapi kita masih jauh nih karena ke lokasi itu kurang lebih masih 4 jam lagi dari sini. Cuman tadi sih informasinya malam ini kita nggak langsung ke lokasi. Malam ini kita ke pesantren Hidayatullah dulu. Kita istirahat di situ malam ini. Santai, besok pagi langsung berangkat ke lokasi yang akan kita tuju. Dan alhamdulillah dapat istirahat, udah bangun, udah seger, barang udah pada masuk mobil, dan itu artinya kita sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ke Tamiang. Doain mudah-mudahan selamat di jalan, mudah-mudahan nggak ada halangan, karena kita akan segera ngecek langsung kurban yang mau disembelih di sana, dan gue pasti akan membagikan cerita-cerita yang seru kepada kalian, kepada saudara-saudara kita di Tamiang. Oke? Mobilnya juga udah ready, barang udah dalam mobil semua. Sekarang waktunya kita go, let's go. Doaku bersama. Seperti yang kalian lihat, sekarang gue udah ada di perbatasan Watas namanya daerahnya. Itu perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Itu artinya kita udah semakin dekat ke titik lokasi yang mau kita tuju. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kampung Inspirasi, tempat yang kita tuju. Dari Bogor ke Jakarta, Jakarta Kuala Namu, Kuala Namu ke Medan dulu, dari Medan langsung ke Aceh Tamiang, Tamiang langsung kita ke Kampung Inspirasi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, walaupun emang lumayan capek. Jadi sekarang kita lagi menuju tempat sapinya, kita mau ngambil sapinya. Sekalian langsung kita jemput, langsung kita taruh di dekat Kampung Inspirasi ya? Apa? Inspirasi. Kampung Inspirasi. Nah, Kampung Inspirasi kita taruh buat warga-warga yang waktu itu jadi korban bencana banjir bandang itu loh. Ya kan? Semangat ya. Kita jemput sapi kita. Oke teman-teman, jadi kita lagi ngumpulin sapinya dari beberapa titik. Nah, kok ribet ngumpulinnya sapinya dari beberapa titik, nggak di satu tempat langsung bawa ramean. Karena ada ceritanya. Jadi sapi yang kita beli ini adalah yang untuk kita jadikan korban nanti itu. Betul. Sapi dari warga juga ya? Betul. Sapi-sapi dari warga-warga yang juga terdampak kemarin bencana. Betul. Gitu. Jadi waktu kemarin bencana, ada peternak-peternak yang hewan ternaknya masih selamat. Masih selamat. Itu. Dan itu kan kekuatan ekonomi mereka ya, cara mereka bertahan hidup. Betul bang. Gitu, ada yang beternak di sini, ada yang bertani mungkin, ada yang kerja mungkin ke kota dan lain-lain. Nah, karena kita mau kurban daripada jauh-jauh, dan kurban itu kan sedekah atau berbuat baik lah ya, itu kan harus 360 ya. Betul. Semua dapat merasakan. Yang ngerasain dagingnya mungkin kita udah khususin ke beberapa titik, tapi yang nggak ngerasa dagingnya ya kita beli sapinya gitu. Jadi dari warga untuk warga semuanya. Begitu? Dari warga untuk warga, dari masyarakat Indonesia. Dari masyarakat Indonesia. Kan ya, jadi sapi-sapi di sini betul-betul kita kumpulkan nih dari warga sekitar yang memang waktu kejadian banjir itu survive. Ya. Karena ini pun kami nggak beli di pajak. Ya. Nggak beli di pajak karena memang
Emang beli sapi pakai pajak nih? Oh, maksudnya di pasar. Oh, pasar. Ya, pajak itu pasar deh. Gue juga baru tahu ternyata di sini pasar itu pajak. Gue pikir Ya, dipalak. Enggak. Biasa kan kalau sudah di petani di pengepul Ya. atau di pajak itu kan harganya juga udah mahal. Pasti tinggi, Dan betul. Tidak menyentuh langsung para petani yang Ya, terdampak kemarin. betul. Sehingga memang target kita kurban ini betul-betul menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar yang Abang Yes. bilang tadi 360. Ya. Nah, tadi teman-teman lihat ya proses masukkan sapi ini ke dalam mobil pun itu juga butuh effort karena sapi-sapi di sini rata-rata nggak diikat. Jadi betul-betul ini sapi-sapi yang survive lah gitu. Nggak diikat. Jadi memang galak dan ini nanti challenge sih untuk Menyembelihnya. Benar. Ya bismillah insya Allah. Nah. Tapi Ayo, Bang. katanya kalau binatang yang mau dikurbankan itu dikasih tahu dulu Benar. sebelum dipotong. Iya. Terakhir mungkin ini untuk yang berkurban semoga bisa jadi kendaraan terbaik Bang ya. Amin. Nanti bonceng gua ya. Kita Kalau nganterin. kita nggak punya kan kita diminta diboncengin lah Nah, gitu. ya, kan, minimal ya. ditarik keretanya. Ya. Tadi susah naik, sekarang udah mau turun. Kita udah ada di lapangannya nih, alhamdulillah ada beberapa sapi yang sudah dianterin ke sini juga. Detailnya Mas Udin, gue manggilnya Bang Udin. Berarti ini semuanya udah ya? Ya jadi ini belum semua Bang. Belum semua? Nah, belum semua. Totalnya berapa kita jadinya? Total nanti ada 17 ekor. Kurang lebihnya, Kurang kurang lebih atau 17? 17 ekor. 17 ekor. 17 ekor. Nanti kalau ada yang nambah lagi berarti kita bisa nyari lagi keliling. Oh Untuk gitu. sampai ini 17 ekor. Nah itu buat yang pada belum tuh, masih ada waktu. betul. Pertanyaan gua, ini 17-17-nya berarti semuanya dari warga-warga yang beternak sapi? Betul, jadi ini kita ngumpulin Bang. Jadi dari tadi di pagi jam 9 tim kita tuh udah keliling buat jemputin sapi. Ini masih ada sekitar 5 ekor lagi untuk dijemput sapinya. Oh, Masya Ini Allah. sekarang udah bentar lagi udah masuk maghrib, udah Iya. jam 6. Masya Allah. Tapi Udah, di sini teman-teman jam 6 lebih. iya benar. Hampir jam 7 maghrib Jam ya. 7 benar. Nah, itu teman-teman masih keliling untuk jemputin sapi-sapi ini. Iya. Dan ini sapi dari masyarakat sekitar sini juga. Kita nggak cari jauh-jauh Iya. karena memang Kayak yang tadi kita jelasin ya? betul sekali. Jadi Dan- semuanya dari masyarakat Indonesia untuk warga Tamiang melalui masyarakat Tamiang. Jadi gitu. Dan ini nanti akan dibagikan untuk masyarakat sekitar sini. Nah, kurang Kalau lebih di berapa? sini ada sekitar 100-an kakak. Iya. Kemudian nanti ada kampung-kampung dari sini juga akan kita bagikan. Berarti total dari 17 sapi kita, kalau 17 nih, Nah, totalnya kurang lebih berapa berarti yang akan kurang mendapatkan? lebih kalau penerima manfaatnya mungkin ada di kisaran 10 ribuan lah Bang. 10 ribuan ya kurang lebih. Oke. Nah, ini yang terjauh Bang nanti akan kita distribusikan ke Bendahara. Itu udah perbatasan dengan Langsa. Tamiang ini kalau kita gua kira bendahara, tukang ngumpulin daerah namanya bendahara. daerah Oh. namanya Bendahara, Bandar Pusaka. Oke. Nah, itu kalau di tempat kita eksekusi ini atau tempat kita ngumpul ini ada di daerah Semadam, itu perbatasan dengan Sumatera Utara. Ya. Nah, nanti yang Bendahara itu daerah yang berbatasan dengan Langsa. Masya Allah, gue ngerasa beruntung karena dapat kesempatan Allah ngizinin mentakdirkan gue sampai di Aceh Tamiang untuk menyaksikan langsung bagaimana kondisi di Aceh Tamiang hari ini. Ya, kondisinya sudah mulai kembali normal, aktivitasnya sudah mulai kembali berjalan seperti biasanya. Tapi hal yang paling deep, yang paling harus gue pelajarin menurut gue itu adalah bagaimana mereka semua menyambut gue dengan ramah, tidak terlihat seolah-olah sedang kesusahan, survive untuk melanjutkan kehidupan pasca bencana. Karena nggak main-main, semuanya dimulai lagi dari nol setelah bencana. Ya lu bayangin rumah aja bisa bergeser pindah tempat ya kan. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 1 malam. Jam 1 malam dan bapak-bapak ini lagi kabur dari istri-istrinya. Jadi ada yang luar biasa yang menarik banget yang bikin gue juga jadi ikut pengen begadang itu adalah ternyata di sini di Tamiang ini desa apa? Kampung apa namanya? Semadam, Dusun Karya itu punya budaya setiap malam Idul Adha itu bapak-bapaknya ngumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi, ada cemilan, ada apa segala macam sambil jagain sapi. Bukan karena sapi atau kambingnya takut diambil orang, tapi karena
Di sini kan sapinya nggak dikurung, diliarkan. Jadi sapinya masih agak liar, takut kabur, sapinya lari, lepas talinya apa segala macam, dijagain sama bapak-bapaknya gitu. Dan ini budaya yang sangat menarik, yang bikin silaturahim jadi makin deket, nyanyi bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, sesuatu yang harusnya kita contoh. Yang ini mencirikan Indonesia sekali sebenarnya gitu. Tapi yang paling gue percaya sih sebenarnya salah satunya, selain ini adalah budaya kumpul-kumpul setiap malam Idul Adha untuk menjaga sapinya supaya tidak kabur, tapi gue juga curiga karena emang istrinya galak-galak. Jadi paling tidak setahun sekali adalah waktu dari malam sampai subuh itu nggak ngedengar jeritan istri cerewet gitu. Gitu. Dan seru sekali. Jadi kalau buat kalian-kalian yang main ke Sumatera, kalau mampir ke Tamiang, datang ke desa apa tadi aku lupa? Semadam. Dusun Karya, Semadang. Semadang ya? Desanya Semadam. Semadam, Desa Semadam. Kecamatannya Dusun Karya. Kecamatan Dusun Karya, mampir ke sini. Oh, kecamatannya Kucuran Muda. Masyarakatnya Aceh Tamiang, masyarakatnya baik-baik, ramah-ramah, dan hal yang paling gue dapet, yang gue belajar dari pertama kali datang ke hari ini, nggak akan bosan gue untuk gue ulang, untuk gue ingetin adalah gue bertemu ini sama orang-orang yang 6 bulan lalu baru saja mendapatkan musibah yang kita sama-sama tahu. Tapi saya tidak melihat mereka kayak baru beres kena musibah. Datang malah gue dijamu, malah gue dihibur, gue disambut dengan hangat. Gue gak ketemu kayak orang-orang yang sebagai penyintas bencana. Dari situ gue sama lulus semua kayaknya harus sama-sama belajar bahwa takdir yang Allah berikan kalau kita terima dengan ikhlas, life must go on, hidup bakal berjalan aja. Yang penting hatinya tetap bahagia, hatinya tetap besar gitu ya. Sebelum gue ceritain tentang Idul Adha, sholat Id tadi, gue pengen sedikit cerita. Tadi malam kurang lebih jam 3-an lah, kurang lebihnya. Itu ada gempa. Pas gue cek juga titiknya ada di Langsa dan notabene itu dekat. Jadi tadi malam lumayan ada kondisi yang bikin gue panik gitu. Dan gak lama dari situ juga lampu mati. Itu lampu mati dan kita sama-sama tahu ya, bencana demi bencana susul menyusul di sini. Terus juga sebelum gue berangkat ke sini kita tahu satu Sumatera mati lampu. Jadi gue mikirnya, waduh, jangan sampai mati lampunya berkepanjangan karena sinyal pasti akan susah. Tapi alhamdulillah, berkat doa ya, emang kebaikan Allah, semuanya berjalan lancar. Hari ini pagi ini cerah sekali dan gue sholat Id tadi di masjid yang ada di belakang gue ini bersama-sama masyarakat sini. Dan gue curiga ini kalau gue dilebihin 1 bulan lagi gue bikin KTP nih sih. Dan yang pasti seru, masyarakatnya hangat. Suasananya menyenangkan dan yang gue suka masjidnya bagus. Sepanjang gue di Sumatera masjidnya bagus-bagus, rumah Allahnya bagus-bagus, terawat. Kurban atas nama Sri Rahmawati, Agung Kristianto, Nonda Mantalia, Santi Wirdiawati, Tiko Purnomo, Puspa Anggraini binti Haris Fadilah, Ernawati. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang jangan terlalu belakang bang ya, ada aku. Takutnya abang cap kan nggak lucu bang. Iya, ya abang lagi motong gue yang deg-degan. Oke, dan jadi Masya Allah tabarakallah luar biasa sekali. Seperti yang sering gue ulang-ulang yang membuat gue bahagia di sini itu adalah
masyarakatnya bergotong royong, semuanya ikut serta. Seperti tadi di sebagian bagian motong sapinya dan menguliti, memisah-misahkan antara kaki dan lain-lain. Nah di sini yang cacah nih, abah-abahnya nih, bapak-bapaknya pada mencacah-cacahnya untuk dijadikan seporsi. Alhamdulillah pelaksanaan pemotongan kurban hari pertama sudah terlaksana. Yang di belakang gue lagi proses pengulitan, dikulitin tuh, dipotong-potong juga. Terus di sebelah sana ini sama lagi dikulitin juga. Kalau yang tadi ternyata udah dipotong-potong. Nah yang lagi dikulitin yang ini. Dan setelah yang ini dikulitin, kita lanjut ke yang terakhir di hari ini. Jadi ini bukan terakhir, tapi ini terakhir di hari ini. Ya, nanti besok kita motong lagi gitu. Nah, ini sapi yang terakhir yang kita potong di hari ini. Ini sapinya. Luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya, berkah semuanya ya buat kalian, buat yang ikutan berkurban lewat BMH. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, mudah-mudahan kurbannya bisa menjadi kendaraan menuju surganya Allah. Dan bapak-bapak ini yang dari tadi malam ikut ngejagain sapinya, terus hari ini ikut motongnya juga kebagian berkahnya. Assalamualaikum, alhamdulillah semuanya sudah dikantongin dan sekarang udah mulai didistribusikan, dibagi-bagikan kepada masyarakat di sini. Dan lagi-lagi gue tersanjung dan lagi-lagi gue terkagum-kagum karena nggak berebut, tetap disiplin, tenang, tetap dengan penuh rasa bahagia, tetap ketawa-ketawa. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan gue hari ini bersama BMH bisa menjadi contoh positif buat banyak orang di luaran sana bahwa tenang, di saat nunggu rezeki itu rezeki bakal nyampe, nggak harus rebutan. Kalau tertib, disiplin, cepet, pasti nyampe ke tangannya. Gitu. Oke, kita habisin dulu nih. Tapi ini belum semua, karena kita besok masih ada satu sapi yang akan dimasak dan sisanya yang belum dipotong akan didistribusikan, tapi bukan ke sini, ke desa yang lainnya. Gitu. Untuk di desa ini tinggal sisa satu. Besok kita makan. Ada dapur bahagia. Mantap. Apa yang kau rasa, ku rasakan. Rasamu dan rasaku sama. Jangan takut akan yang kau rasa. Kau pasti mampu melewatinya. Ketahuan. Sorry nih, duluan. Lapar kita. Kalau makan tuh kayak gua. Makan daging pakai nasi, jangan makan nasi pakai daging. Jarang-jarang kita makan daging ya kan. Anyway, alhamdulillah. Dapur bahagia. Ini masak-masak lihat. Yang pakai celemek baru pada makan, Masya Allah. Baru pada makan yang masak-masak nih. Jadi buat kalian-kalian ya kan, seperti yang kita kasih tahu dari awal bahwa kita nggak cuma motong aja, tapi kita juga bakal berbagi. Gitu. Berbagi apa? Berbagi kebahagiaan. Salah satunya dapur bahagia. Udah ya, duh, Mas Arif ya. Aduh, saya makan dulu lah. Mas Arif, itu perut udah mulai kecil tuh. Makan dulu, makan.
Alhamdulillah sapinya udah dipotong-potongin semuanya, udah dicacahin semuanya, udah dikantong-kantongin. Dan tadi setelah kita hitung, totalnya ada 400 kantong yang insya Allah nanti bakal dikirimin ke 8 kampung. Nah ini armadanya nih, mau dikirim-kirimin nih. Dan jauh-jauh ya, Bang ya? Jauh. Berapa lama dari sini berarti? 1 jam. Ada kampung yang dari sini 1 jam. Jadi kurang lebih 8 kampung itu nanti akan dianterin dari 400 kantong yang ada di sini, alhamdulillah. Dan luar biasanya, yang gue senang dari kemarin lagi-lagi adalah masyarakat di sini tuh nggak serakah, nggak terus aji mumpung, nggak terus karena kemarin dapatnya sekian, sekarang tambahin dong sekian, nggak. Mereka tetap ya udah sesuai kapasitas masyarakatnya berapa, ya udah disesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian sisanya mereka potongin dan motonginnya juga bukan terus mentang-mentang yang mereka udah dapat yang buat 8 kampung lainnya jadi sembarangan, enggak. Tetap dirapihin semua satu-satu. Yang notabene-nya belum tentu juga mereka saling kenal satu sama lain. Di kampung yang ada di 8 kampung yang lainnya juga belum tentu mereka saling tahu. Luar biasa sih. Ini yang menjadi pelajaran dan ilmu luar biasa buat perjalanan gue bareng sama BMH di Aceh Tamiang ini. Masyarakatnya ramah-ramah, mentalnya luar biasa, Masya Allah. Adabnya juga luar biasa, akhlaknya juga Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini anak-anak yang mau dikirim ke 8 kampung, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan bikin semua banyak orang bahagia. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Sama-sama, ini si ganteng nih. Siapa namanya tadi? Dadah. Oke, hati-hati di jalan. Oke, alhamdulillah. Sudah dikirim ke sana. Yang ini sisanya yang milik warga nih, yang kambing-kambing ya. Ini milik warga, tapi yang jadi amanah dari semua saudara-saudara kita yang ikutan berkurban lewat BMH, alhamdulillah sudah didistribusikan. Dan insya Allah sudah diamanahkan kepada orang-orang juga yang insya Allah amanah. Jadi selesai sudah tugas kita, tapi belum selesai urusan kita, masih banyak nih. Kita harus kemas-kemas, kita harus rapi-rapi, kita harus checking lagi apa segala macam. Tapi yang pasti untuk hewan kurbannya alhamdulillah sudah dipotong semua, sudah didistribusikan dan diamanahkan kepada orang-orang yang insya Allah juga sudah amanah yang akan menyampaikan ke 8 kampung, bayangin. Alhamdulillah ini hari terakhir kita mau menuju pulang. Dan yang pengen gue sampaikan di sini, terima kasih buat semua yang sudah ikut serta dengan program ini, berbagi kurban kepada para penyintas di Tamiang yang bagian gue di Tamiang Aceh. Dan alhamdulillah semua amanah kalian sudah terdistribusikan secara maksimal, 100% sudah tersampaikan, dan Masya Allah tabarakallahu fikumnya tidak ada kendala sedikit pun. Dan alhamdulillah juga dari sini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan hikmah yang baik. Kondisinya juga baik dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa berbagi lagi ya. Dan yang paling pasti adalah kebaikan kalian nggak cuma sekedar berkurban, karena kurban yang kalian sampaikan antarkan ke sini membawa kebahagiaan. Jadi selain dapat pahala kurban, kalian juga tanpa sengaja secara tidak langsung membuat hati banyak orang bahagia. Masya Allah. Terima kasih, insya Allah Allah yang balas. Sampai ketemu next destination. Assalamualaikum.